Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Horas, dan salam kebajikan untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dengan NIM 15.121.140.357. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai disleksia. Langsung saja, apa itu disleksia? Disleksia dalam bahasa Inggris atau disleksia dalam bahasa Indonesia adalah gangguan atau kondisi pada seseorang di mana orang tersebut memiliki kesulitan dalam membaca, berbicara, menulis, dan mengeja. Sayangnya, disleksia tidak bisa disembuhkan. Artinya, orang-orang yang menderita penyakit ini akan membawa penyakit ini sampai akhir hayat hidupnya. Nah, tetapi penderita disleksia ini masih bisa dibantu untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca, walaupun tidak akan sehebat orang-orang yang dalam tanda kutip normal ya. Oke, next, penyebab disleksia. Penyebab disleksia ada dua. Yang pertama ada disleksia developmental atau disleksia perkembangan, di mana disleksia ini penyebabnya adalah dari herediter ya, atau keturunan tergen. Nah, yang kedua adalah disleksia acquired. Disleksia acquired adalah disleksia yang disebabkan oleh kerusakan pada otak, khususnya pada bagian otak yang berperan dalam membaca. Misalnya, kepala seseorang terbentuk dengan keras di bagian di belakang, di mana di bagian kepala bagian belakang terdapat salah satu bagian otak yang bernama lobus occipital. Lobus occipital berperan, salah satu fungsinya berperan dalam membaca, begitu. Oke, next. Jenis disleksia. Jenis disleksia ini ada dua ya. Yang pertama ada tipe auditori, yang kedua ada tipe visual. Kita bahas yang tipe auditori dulu. Oke, tipe auditori adalah ketidakmampuan seseorang untuk memahami dan membedakan bunyi suatu kosakata dan kesulitan dalam mengeja. Misalnya, penderita akan kesusahan untuk membedakan saat seseorang mengatakan kapak, bapak, kakak, dan katak. Kemudian, dia juga bisa kesusahan dalam menyebutkan kata ibu dan ubi. Oke. Yang kedua adalah disleksia tipe visual, adalah ketidakmampuan seseorang untuk menginterpretasikan bacaan yang mereka baca. Mereka juga sulit untuk menerjemahkan bacaan mereka. Mereka sering terbalik dalam membentuk suatu kata. Misalnya, kata api menjadi aib, atau menjadi ipa. Kemudian kata baru dibaca daru, atau kata baru dibaca rabu mungkin, dan sebagainya. Next adalah ciri-ciri disleksia. Menurut Najib Sulhan dalam bukunya Pembangunan Karakter pada Anak Manajemen Pembelajaran Guru Menuju Sekolah Efektif, ciri-ciri anak disleksia adalah sebagai berikut. Antara lain, tidak lancar dalam membaca, sering terjadi kesalahan dalam membaca, kemudian kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah, dan sulit membedakan huruf yang mirip. Next, gejala-gejala disleksia. Jadi, seperti penyakit lainnya, ya disleksia mempunyai gejala. Nah, gejala ini bisa terdapat pada setiap umur yang mengalami disleksia. Jadi maksudnya, misalkan seseorang mempunyai gejala disleksia acquired pada umur 15, dia tetap akan memunculkan gejala-gejala ini, nggak memandang umurnya. Tapi umumnya terlihat pada anak-anak. Nah, gejalanya antara lain, pertama ada kesulitan belajar membaca, walaupun
tingkat kecerdasannya normal. Kemudian kedua adalah kesulitan memiliki kemampuan berbicara yang sangat lambat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar berbicara. Kemudian sulit berkonsentrasi dan cenderung mudah sakit, perkembangan lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan seorang membutuhkan waktu belajar merangkak, berjalan, atau berbicara yang lebih lama ketimbang anak-anak lain yang normal. Yang terakhir adalah kesulitan mengkoordinasikan gerak tubuh sehingga sering terlihat lebih lemah dibandingkan anak lain seusianya. Contohnya sulit mengkoordinasikan mata dengan gerakan tangan. Next. Nah, tadi sempat disinggung di awal bahwa disleksia ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, kita akan menjelaskan lebih detail sedikit, yaitu pelatihan disleksia. Jadi tadi kan sudah dibilang ya, disleksia memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dilakukan pelatihan terhadap penderita disleksia untuk meningkatkan kemampuan mereka, khususnya sejak anak-anak. Nah, pelatihannya antara lain membacakan buku untuk anak-anak, memperbanyak waktu membaca di rumah, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan, kemudian memotivasi anak untuk senang membaca buku, kemudian ada mendiskusikan isi buku bersama dengan anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak memiliki kepercayaan diri. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadar bahwa saya memiliki banyak kesalahan dan saya akan menerima kritik dan saran dengan lapang dada. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di meeting chat atau on mic. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.